monggo. Ini yang mau share screen siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Bagus, Adi Kuswantoro dari kelompok 4, dan teman saya Hafiz Sultan Bahtiar. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan dalam pembentukan insan kamil. Konsep iman, Islam, dan ihsan. Iman memiliki arti ketentraman dan kedamaian kalbu. Dari kata itu bisa muncul kata al-manah atau yang dapat dipercaya. Yang dimaksud keimanan seseorang terhadap sesuatu adalah jika dalam hati orang tersebut telah tertanam kepercayaan dan keyakinan tentang sesuatu, dan sejak saat itu ia tidak khawatir lagi terhadap menyelusupnya kepercayaan lain yang bertentangan dengan kepercayaannya. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal, perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Beriman kepada Allah adalah kebutuhan yang sangat dasar bagi seseorang. Allah memerintahkan agar umat manusia beriman kepadanya. Dalam kasus ini, iman di sini lebih merujuk ke 6 rukun iman, yaitu ada 6 rukun iman. Yang pertama adalah percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat Allah, yang ketiga percaya kepada kitab Allah, yang keempat percaya kepada rasul-rasul Allah, yang kelima kepada hari kiamat, dan yang terakhir yaitu kepada qada dan qadar. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Hafiz, silakan, monggo. Islam sendiri secara bahasa memiliki bagian pengertian beberapa diantaranya, yaitu 1. Berserah diri atau aslama, 2. Tunduk dan patuh atau Islam, yang ketiga bersih atau suci atau salim, 4. Selamat atau sejahtera, salama, 5. Perdamaian atau silmi. Next. Yang masing-masing sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Islam yang dimaksud dalam hal ini adalah rukun Islam, yaitu 5 tindakan dalam Islam dianggap sebagai fondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. 5 rukun Islam yaitu 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2. Mendirikan sholat, 3. Berpuasa di bulan Ramadan, 4. Membayar zakat, 5. Pergi haji jika mampu. Next. Ihsan berasal dari kata hasana yusinu yang artinya adalah berbuat baik, sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsanan yang artinya kebaikan. Ihsan adalah seorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mau melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Ihsan juga merupakan puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya. Sebaliknya, seorang hamba yang tidak mampu mencapai target ini akan kehilangan kesempatan yang sangat mahal untuk menduduki posisi terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Konsep insan kamil. Menurut Al-Jili, insan kamil adalah dia yang berhadapan dengan pencipta dan pada saat yang sama juga dengan makhluk. Insan kamil atau manusia sempurna merupakan kuib atau aksis, tempat segala sesuatu berkeliling dari mulai hingga akhir. Oleh karena itu, segala sesuatu menjadi ada, maka dia adalah satu atau wahid untuk selamanya. Ia memiliki berbagai bentuk dan ia muncul dalam kanais atau rupa yang bermacam-macam. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Istilah insan kamil atau yang biasa disebut manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibn Arabi pada abad ke-14. Ia menyebutkan ada 2 jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi,
kata Ibn Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka 107 manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan monsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini, ada manusia yang sedang berproses meninggalkan kemonsterannya dalam bentuk insan kamil. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki 4 unsur, yaitu jasad, hati, roh, dan rasa, yang berfungsi untuk menjalankan kehendak ilahi. Untuk mengokohkan iman akan menjadi manusia yang insan kamil, maka keimanannya kita harus mencapai tingkat yakin. Maka kita harus mengidentifikasi yang mengacu pada rukun iman. Sedangkan untuk dapat beribadah secara bersungguh-sungguh dan ikhlas, maka segala ibadah yang kita lakukan mengacu pada rukun Islam. Monggo Mas Hafiz. Rangkuman tentang bagaimana menjadi insan kamil. Untuk menapaki jalan insan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingatkan kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu jasad atau raga, hati, roh, dan rasa. 4 unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat. 2, jika sudah secara benar menjalankan unsur tersebut, lalu mengokohkan keimanan, meningkatkan keibadatan, dan membaguskan perbuatan, sekaligus menghilangkan karakter-karakter yang buruk. Itulah presentasi tentang bagaimana mengintegrasikan cara iman, Islam, dan insan dalam membentuk insan kamil. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya. Nah, selanjutnya sedikit tambahan dari saya. Nah, yang kemarin saya pernah menjelaskan terkait bagaimana manusia berkembang. Jadi, kesinambungan antara materi pertama sampai sekarang. Untuk saya mengingatkan kembali. Jadi, bagaimana manusia dari pertama terkait PAI di perguruan tinggi, sampai udah tahu alasannya kenapa ada mata kuliah ini di prodi saya. Kemudian terkait Islam dan manusia Islam. Bentar ya. Tidak di ada bebas. Ini cicak di sini. Nah, mohon maaf ya. Memang perempuan itu harus belajar multitasking. Nah, ini kemarin bagaimana manusia bertuhan, mengingatkan kembali supaya kalian bisa memiliki argumen. Kalau ditanya argumen, kenapa agamamu Islam? Jawabmu gimana kalau ditanya kenapa agamamu Islam? Jangan sampai jawabnya karena mbahku Islam, buku Islam, nenek moyangku Islam, jadi saya Islam. Jadi keyakinan Anda terhadap Islam itu bukan taklid. Anda memiliki alasan rasional, alasan logis. Anda memiliki bisa berargumen secara ilmiah. Itu kenapa pertanyaan terkait manusia dari tiga jawaban itu
Yang benar adalah Islam. Karena Islam bisa memberikan jawaban yang logis, rasional, bukan taklid. Ya karena saya Islam ya kenapa kamu Islam? Ya karena ngikut aja. Nah itu namanya taklid buta. Terus kemarin kenapa dari sekian banyak Tuhan kamu mengimani Allah? Kenapa? Kemarin sudah ditulis ya alasannya. Nah, itu adalah alasan, Anda memiliki alasan yang logis. Anda memiliki alasan yang logis, bisa menjelaskan. Kemudian, setelah bagaimana manusia bertuhan, kemarin kita membahas saya minta untuk presentasi mandiri terkait Islam. Islam apa? Kemarin yang presentasi siapa? Islam menjamin kebahagiaan, Bu. Nah, Islam menjamin kebahagiaan. Nah, kemarin sudah dijelaskan teman. Tolong nanti yang Islam menjamin kebahagiaan itu juga dirangkum ya, tugas selanjutnya. Dan tambahan sedikit dari saya. Apa yang dipresentasikan temanmu, tolong dirangkum. Nah, tolong yang saya ingatkan lagi. Yang kuliah sekarang tolong waktunya dimanfaatkan kuliah. Setelah kuliah ini Anda mau nge-game, mau main HP, mau ngopi, monggo. Tapi sekarang tugas Anda itu adalah waktu sekarang 30 menit ke depan apa itu kuliah. Anda ngantuk, Anda lagi males, Anda lagi bad mood, atau mungkin saya kurang jelas menerangkannya, atau materinya terlalu mudah, terlalu gampang buat Anda. Tugas Anda sekarang dengan itu tadi ya, ujian tadi. Anda sekarang tugasnya adalah kuliah, karena pengawasan dari saya itu nggak bisa. Tolong Anda sadar diri. Di semua mata kuliah, nggak cuma saya. Itu ya. Nah, Islam menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan ini seperti apa? Nah, di sini saya akan analogikakan dua mahasiswa ya, dua mahasiswa. Saya contohkan di sini siapa? Wahyu Panji. Wahyu Panji mana? Sama David Surya. Nah, Wahyu Panji. Wahyu Panji ini saya analogikan gini, bahwa kebahagiaannya seperti apa sih dalam Islam. Saya analogikan dua orang. Ini Wahyu Panji rumahnya mana rumahnya? Kediri, Bu. Hah? Kediri, Bu. Kediri, ya. Wahyu Panji itu rumahnya Kediri. Terus saya datang ke rumahnya Wahyu Panji yang Kedirinya pelosok banget. Jadi dia sedang bertani, melakukan kegiatan orang yang petani di halaman. Wahyu Panji sini, saya ajak. Kemana Bu? Wes tau melu aku, ayo. Saya ajak ke Madiun, saya suruh duduk. Duduk di mana? Duduk di depan Plaza Madiun. Nah, saya suruh kamu duduk di sini, Wahyu Panji. Nanti tunggu saya. Wahyu Panji di situ duduk. Waktu duduk dia melihat sesuatu yang menarik. Saya suruh duduk dan tunggu saya. Saya mau pergi dulu. Kamu tunggu dulu di sini. Tapi ketika dia duduk, dia melihat sesuatu yang menarik. Apa ya? Dia lihat mobil. Wah, mobilnya menarik sekali. Mobil apa ya? Canggih lah 2021 sekarang. Nah, ini saya bisa share screen-nya biar nggak ngantuk. Saya punya PPT-nya, cuma laptop saya lagi nggak. Rencana ini hard disk mau dicopot. Bisa
PPT-nya bisa. Nah, lihat mobil. Wah, mobilnya keren. Nih, mobil yang sangat keren. Nah, ini. Yang putih ini aja ya. Ini kita Wahyu Panji. Ini kita bayangkan aja yang ini pakai baju coklat ini Wahyu Panji. Wahyu Panji. Pengen mobil ini. Padahal saya minta dia duduk di situ nunggu saya. Tapi dia pengen banget mobil itu. Kemudian dia cari cara. Akalnya dia cari. Dia berpikir, gimana ya saya bisa dapatkan mobil itu. Setelah dia berpikir, oh, akhirnya dia berusaha, bagaimanapun caranya dia harus dapat mobil itu. Akhirnya dia dapat mobil itu. Setelah dapat mobil, nah, dia lihat rumah. Rumah mana yang kamu suka, wah, Mas Wahyu Panji? Kamu pengen punya rumah nggak? Atau sudah punya rumah sendiri? Masih ikut orang tua, Bu. Oh ya, sama dengan saya berarti. Pengen rumah yang mana kamu? Bebas, Bu. Bebas. Kayaknya kamu suka di pedesaan atau di perkotaan? Pedesaan. Oh, di desa. Ini berarti nggak masuk nominasi ya? Oh, saya anggap aja kamu lelaki ya, mau perkotaan pekerja. Nah, ini sukanya rumah yang ini. Yang ini suka yang rumah ini. Suka yang rumah ini. Dia pengen banget rumah yang ini. Buat kemudian mobilnya kan butuh rumah. Akhirnya dia cari cara supaya bisa mendapatkan rumah ini. Cari cara supaya bisa mendapatkan rumah ini. Dia berpikir gimana ya, wah, akhirnya dia mendapatkan rumah ini. Segala cara dia lakukan untuk mendapatkan rumah ini. Akhirnya dia dapat rumah ini. Akhirnya setelah dapat rumah, dapat mobil, kemudian dia pengen dapat pendamping. Pengen, Mas Wahyu Panji rencananya pengen punya pendamping nggak? Atau hidup sendiri? Pengen, Bu. Ya, kalau saya klik perempuan ini gambarnya macam-macam ya. Bayangin aja perempuannya. Nah, setelah karikatur, jangan saya klik perempuan nanti keluarnya macam-macam. Nah, setelah itu Mas Mas siapa tadi? Mas siapa tadi? Saya lupa. Mas siapa tadi? Kok saya lupa ya? Mas David. Mas David ya? Mas David. Mas David, kok Mas David? Bukan Mas David. Ini loh kok nggak muncul namanya. Yang Mas Wahyu Panji. Mas Wahyu. Ya, Mas Wahyu. Mas Wahyu itu lihat perempuan, oh perempuannya cantik. Terus dia dekati. Kan udah punya mobil ya Mas Panji. Mas Wahyu udah punya mobil, udah punya rumah. Wah, nggak ada pendamping. Dia pengen punya pendamping. Akhirnya dia ketemu perempuan, oh perempuannya cantik. Nah, standarnya Mas Wahyu. Gerben-gerben gitulah. Gerben Korea-Korea gitu. Terus kemudian dia didekati. Cuman dia pengennya sama Lee Min Ho. Cowok yang kayak Lee Min Ho. Akhirnya Mas Wahyu Panji kan sudah punya uang banyak, sudah punya rumah, mobil. Akhirnya dia pergi ke Korea buat operasi plastik supaya mirip Lee Min Ho, sebagaimana pria idaman perempuan tersebut. Ya. Terus akhirnya apa? Akhirnya udah ke Korea, udah mancung kayak Lee Min Ho, udah tinggi kayak Lee Min Ho, putih dan parasnya kayak Lee Min Ho, dia pulang. Tapi dia tetap nggak suka, karena apa? Karena nggak seperti Lee Min Ho aslinya. Akhirnya Mas Wahyu pergi ke Gunung Kawi. Cari aji-aji pengikat. Akhirnya apa? Akhirnya perempuan kita namakan Susi aja.
Susi itu kelepek-kelepek sama Mas siapa? Mas Wahyu. Padahal dia nggak muslim, non-muslim. Orang tuanya bilang, jangan Dok, jangan Le, dia nggak seiman. Nggak apa-apa, di Indonesia kan nggak ada pernikahan sesama pernikahan beda agama. Ya udah kumpul aja di rumahnya yang dibeli Mas Wahyu tadi, rumah idaman Mas Wahyu tadi. Udah. Kemudian itu Mas Wahyu, sekarang Mas David. Sama. Mas David tadi, Mas David rumahnya mana? Mas David? Mas David rumahnya mana? Ada yang tahu? Kok dia nggak nongol ya? Ini mahasiswa bukan? Mahasiswa, Bu. Rumahnya Mojokerto. Mojokerto. Kayaknya dia nggak sedang duduk di sini. Ya udah, nanti kita tanya. Kita analogikan Mojokerto. Sama halnya rumahnya juga kayak Mas Wahyu, pedalaman. Sini Mas David, ayo saya tajak ke Madiun. Dia duduk-duduk di situ, lihat mobil, lihat rumah, lihat. Nah, dia lihat ukti. Dia lihat mobil. Oh, tapi dia ingat, saya sama Bu Yana suruh tunggu di sini. Dia lihat rumah, pengen rumah itu. Tapi saya sama Bu Yana suruh tunggu di sini. Terus lihat perempuan. Ini kalau ukti-ukti gambarnya bagus. Lihat perempuan. Izin Bu, mohon maaf, dimaklum. Saya sekarang ini lagi di Dispora tadi. Sekarang lagi fotokopi. Jadi tadi saya sudah izin off cam. Ya. Oke, segera pulang, Mas. Ya, tadi lagi ditanyain soal berkas-berkas, makanya tadi tidak mendengarkan apa yang kita. Oke. David, Mas David ya. Nah, Mas David lihat ukti-ukti ini. Kayaknya Mas David suka yang mana? Ukti yang mana? Kan mesti punya kriteria ya. Enggak semuanya sih, Bu. Enggak semuanya. Ya saya klik yang sejajar biar kelihatan, soalnya kalau klik saya tulis perempuan apa wanita keluarnya macam-macam. Kalau ini kan sopan-sopan. Nah, ini yang biru aja ya. Oke, sepertinya Mas David itu sukanya ukti yang biru ini. Nah, tapi dia tahan. Oh ya, saya suruh tunggu Bu Yana di sini. Kemudian saya datang. Saya bilang ke Mas David, saya minta kamu untuk duduk sini tuh, kita tuh mau ke Surabaya. Dan kalau kita mau ke Surabaya, kita butuh kendaraan. Kamu cari kendaraan, cari rumah, sama cari supaya bisa cepat sampai ke mana? Ke Surabaya. Cari teman untuk menemani. Nah, sudah ya, saya bilang kayak gitu, dia tahu, oh tugas saya tuh ternyata ini. Suruh nunggu di sini. Nah, dia lihat rumah, oh, dia lihat kendaraan, oh, dia dapatkan kendaraan itu. Kemudian dia lihat rumah untuk istirahat. Nanti kan perjalanannya jauh, nanti bisa istirahat di rumah situ. Dia dapatkan rumah itu. Kemudian perempuan. Nah, untuk mendapatkan perempuan ini sebagai pendamping untuk ke Surabaya nanti, dia harus izin dulu ke orang tuanya. Nah, sebelum orang tuanya bilang, oh kalau kamu ingin anak saya mendampingi kamu tuh harus terus bisa menafkahi anak saya. Nah, dia kemudian bekerja, Mas David itu. Dan kamu sama perempuan ini bilang, kalau kamu ingin menjadikan saya pendamping, saya pengen nanti kamu bisa jadi imam dalam keluarga saya. Akhirnya, oh iya, jadi imam, nanti pas sholat kamu yang mengimami ya, jadi imam. Anak saya nanti kalau belajar ngaji, kamu yang ajarin. Oh iya, saya kan belum, Mas David, pura-puranya ya. Iqra saja saya belum khatam. Jadi saya sekarang harus belajar mandiri dan mencari ilmu.
Nanti supaya dia yang biru ini bisa saya jadikan teman perjalanan saya menuju Surabaya. Sudah? Ya. Dari kedua analogika tadi, Mas siapa? Mas Wahyu dan Mas David. Kedua ini sama-sama mendapatkan apa? Mendapatkan rumah, mendapatkan ini adalah analogi kita hidup di dunia. Kita pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya pendamping. Dari ketiga analogika tadi, dari ketiga ini, siapa yang nggak pengen? Siapa yang nggak pengen nanti punya rumah, punya kendaraan, dan punya pendamping? Semuanya pengen nggak? Nah, keduanya itu sama-sama mendapatkan. Bedanya apa? Yang A dan B tadi. Bedanya Mas Wahyu itu saya analogikan bahwa menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Menjadikan dunia sebagai tujuan. Jadi tujuannya dunia. Pernah nggak kalian dengar cerita, oh misalkan dalam hubungan perempuan dan laki-laki, oh dia itu nggak suka sama saya. Akhirnya diaji-aji peningset supaya dia suka. Pernah dengar atau mengalami itu? Mengalami itu, keluarga kalian, teman kalian, atau diri kalian sendiri. Nah, itu ya, yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Semua mungkin punya cerita, entah pengalaman pribadi atau keluarga atau temannya terkait itu. Jadi ada orang yang suka banget sama mungkin lawan jenis. Kemudian dia melakukan sesuatu yang itu dilarang untuk mendapatkan itu. Nah, itu dia menjadikan dia sebagai tujuan. Ada yang sampai diperalat itu saking cintanya, saking sayangnya, apapun dibelikan. Kamu minta apa ini dibelikan dan lain sebagainya. Padahal itu yaitu dia menjadikan dia sebagai perempuan atau laki-laki tersebut pasangannya sebagai tujuan hidupnya. Padahal nggak boleh. Kemudian dia pengen apa? Dia pengen rumah atau kendaraan. Ya dia lakukan segala apapun. Menipu, korupsi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Analogikanya yang kedua itu menjadikan dunia sebagai alat. Dia sama-sama mendapatkan rumah, mobil, kemudian apa? Pasangan. Tapi yang ketiga ini bedanya apa? Menjadikan dunia sebagai alat untuk sampai ke tujuan. Tujuannya apa? Oh, Allah. Dia pengen menikah, mencari pasangan. Ya harus sesuai dengan, kalau nggak sesuai dengan aturan, dia nggak bisa sampai ke tujuannya. Oh, bagaimana kalau caranya dalam Islam miliki pendamping itu? Ya harus ada aturannya. Kemudian bekerja untuk mendapatkan rumah, mendapatkan kendaraan, saya harus mendapatkannya secara halal. Itu ada aturannya. Nah, itu ya. Nah, yang pertama tadi kita ibaratkan seperti ini. Ini ya. Surat Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, ada ya manusia jenis pertama itu di dunia ini ada. Kalau kalian tahu bajing itu kalau makan kelapa itu sudah kenyang, sudah dia nggak akan cari kelapa lagi sebelum dia lapar. Kalau bajing ditambahkan, dia sudah makan satu kelapa walaupun sudah kenyang, dia akan makan pohonnya, dia akan
nggak cuma pohonnya, sampai ke kebun-kebunnya. Satu kebun dia kurang dia. Pulaunya. Jadi manusia yang melebihi binatang ternak itu kita ibaratkan yang pertama tadi. Dia dikasih berapapun dia akan kurang puas. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Jadi keinginannya itu tidak pernah berhenti. Terus nggak apa istilahnya qanaah, nggak ada qanaah. Nggak ada merasa cukup. Jadi itu ya, kita sama-sama di dunia. Jadi di dunia itu sama-sama di dunia sama-sama cari rezeki, nanti mendapatkan rumah, kendaraan, pasangan hidup. Tapi caranya itu yang kemudian berbeda. Niatnya yang berbeda. Tujuannya yang berbeda. Akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Jadi untuk bisa sampai ke bahagia, ya gunakan cara yang kedua tadi, Mas David tadi. Menjadikan dunia ini sebagai apa? Alat. Tujuannya siapa? Oh, selanjutnya itu ya tadi ini ke materi yang selanjutnya. Ini penjelasan sedikit dari saya terkait manusia bahagia. Islam menjamin kebahagiaan. Selanjutnya ini Ihsan Kamil. Ihsan Kamil. Sedikit aja ya tambahan dari saya. Ihsan Kamil itu manusia yang sempurna. Bisakah manusia sesempurna Kanjeng Nabi? Nggak bisa. Nggak ada manusia yang bisa sempurna Kanjeng Nabi. Kalau kita bayangkan ideal itu seperti Kanjeng Nabi, nggak ada yang bisa. Karena apa? Kanjeng Nabi itu sempurna. Karena sempurna, sudah nasnya seperti itu. Dan kita dinaskan dengan segala kelalaian. Rasulullah itu nggak pernah mencela makanan. Bahwa itu keasinan, kemanisan, atau dan kita manusia biasa mencela makanan itu sesuatu yang lumrah. Wis kasinan, kurang legi, kurang apa. Itu sesuatu yang kecil saja yang menurut saya. Kemudian dalam Ihsan Kamil tadi dibahas terkait apa ya? Apa tadi? Tasawuf ya. Jadi untuk menjadi manusia sempurna seperti Kanjeng Nabi itu tidak bisa. Manusia itu selalu salah. Selalu melakukan kesalahan, selalu melakukan kesalahan. Jadi tapi dalam Islam kita selalu diajarkan untuk apa? Memperbaiki diri. Nah, itu ada di apa? Aturannya apa? Ada di tasawuf. Misalkan tasawuf itu apa yang ilmu apa itu tasawuf? Ilmu terkait membersihkan diri, tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Ada yang terkait hati, dan kemudian ada yang terkait fikih itu. Kemudian keimanan itu ya. Dalam Islam itu misalkan niat untuk menjadi insan yang ideal, yang perlu diperbaiki apa sih? Yaitu tadi niat. Nggak cuma niat yang dibahas dalam tasawuf, tapi juga masalah fikih. Fikih itu terkait misalkan tata cara sholat, kemudian akidah Anda kemarin sudah saya bahas, akidah terkait keimanan. Jadi keimanan itu harus 99%. Anda memiliki enggak taklid, Anda memiliki alasan logis terkait keimanan Anda, kenapa Anda beragama Islam dan yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan Anda.
itu keimanan. Kalau tasawuf itu terkait niat. Ada hadis ya di Bukhari Muslim terkait niat ini. Jadi di awal itu terkait niat. Pentingnya kita menjaga niat. Niat. Ada 3 manusia itu diceritakan di situ. Ada ahli sedekah, ahli sedekah, ahli ilmu, kemudian dan mujahid. Jihad di medan perang. Tapi dia masuk pertama kali di neraka. Kenapa? Padahal mereka ahli ibadah. Ahli sedekah, ahli ilmu, ulama lah, ya ulama, orang alim. Kemudian mujahid, jihad di medan perang. Ini enggak sepele ya. Amalan ini amalan yang sangat luar biasa. Tapi kenapa kok 3 orang ini masuk neraka pertama kali? Yang merasakan neraka pertama kali ada golongan mereka ini. Kenapa? Karena niatnya. Ditanya di hadis itu, riwayatnya panjang, bisa dibaca di Bukhari Muslim. Ditanya, kenapa kamu bersedekah? Kenapa kamu berjihad? Kenapa kamu menuntut ilmu? Ya karenamu ya Allah. Salah. Itu karena apa? Karena kamu pengen sombong. Kesombongannya. Jadi amalan yang luar biasa itu bisa ternyata yang dilihat utama yaitu apa? Niatnya. Syirik itu ada 2, syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil itu ya kesombongan itu. Jadi hati-hati dengan niat Anda dan niat kita. Makanya sampai seperti itu ya. Meluruskan niat itu sulit. Makanya perlu dilatih. Ikhlas itu sulit, tapi harus dilatih. Enggak jujuk-jujuk ikhlas tuh enggak. Itu perlu dilatih, dan itu dengan ilmu. Ya mendengarkan pengajian, kemudian baca buku. Ikhlas itu dilatih. Sama halnya dengan kalian kok bisa belajar, misalkan matematika kuantum, entah apalah. Kok bisa mengerjakan itu ya? Karena kalian dilatih. Ya, ikhlas itu juga perlu dilatih. Niat ikhlas itu ya bisa ideal, itu harus meluruskan niat dan apa? Kalau fikih itu misalkan Anda melihat teman Anda, oh kok cara wudunya misalkan basuh kepalanya kok depan aja, nggak sampai belakang, atau seperempatnya aja atau setengahnya, itu bahasan terkait fikih. Terus hukum waris, terkait hukum itu adalah oke. Nah, itu semua harus dipelajari. Sama halnya dengan Anda nanti menikah, oh itu nanti walinya siapa, perempuan itu. Nah, itu masalah fikih. Terus kemudian terkait mahar. Tuh. Ya nanti ya, karena Islam itu sempurna. Katakan ideal yaitu dia baik dalam hati, kemudian amalannya itu fikih, itu sesuai, kemudian keyakinannya itu lurus, itu ya yang harus diperbaiki. Dan tasawuf tadi kan sudah dijelaskan dengan teman Anda, itu ada tangga-tangganya. Kita nggak bisa melihat hati, tapi yang Allah lihat itu ya utama itu ya niatnya. Niat itu yang utama. Misalkan kok prakteknya kok salah, kalau dia nggak tahu nggak apa-apa. Prakteknya kok nggak benar. Tapi dia niatnya benar-benar karena lillahi ta'ala, yo beda lagi dengan mencuri ya. Beda misalkan sholat, kok urung benar sholat secara fikihnya, tapi dia pengen baik, pengen belajar emang Islam, niatnya ya Allah lihat tuh niatnya, konteksnya dalam melakukan kebaikan loh ya. Tapi dia misalkan yang hitung tuh Allah, saya nggak ngitung, cuman yang utama itu Allah lihat niatnya. Jadi kita nggak bisa ngejudge seseorang tuh kalau oh dia baik
saya lebih baik daripada dia itu nggak bisa, karena niatnya yang niat sulit. Ini ya cukup sekian materi ini, tambahan sedikit dari saya. Aditya Putra Pratama. Hadir Bu Aditya. Hadir Bu. Apa? Hadir. Anastasia. Anastasia hadir, Bu. Aprilia. April hadir, Bu. Arda. Arda di mana ya? Yang izin tadi Octavia kalau nggak salah. Ada saya Alfa ya. Arjuna. Hadir Bu. David ada. Dela. Hadir, Bu. Eko Bagus. Hadir, Bu. Emi. Emi hadir, Bu. Farah. Farah hadir, Bu. Hafid. Hadir, Bu. Irfandi. Hadir Bu. Kusnul. Hadir, Bu. Moh Akbar. Hadir Bu. Muhammad Ihsanul. Muhammad Ihsanul. Nggak ada ya? Nabila. Hadir, Bu. Ya, Oktrivisia. Sakit, Bu. Tadi katanya sudah izin. Oh, itu Oktrivisia. Muhammad Ihsan Falak hadir. Error. Oh iya, sakit ya. Putri. Putri hadir, Bu. Rendika. Hadir Bu. Rian. Hadir Bu. Rizky. Nggak ada ya? Sita. Hadir, Bu. Syahrul. Hadir Bu. Talita. Hadir, Bu. Wahyu Panji. Winda. Hadir, Bu. Assalamualaikum, Bu. Permisi. Iya. Arda hadir, Bu. Maaf tadi gangguan sinyal. Muhammad Ihsanul Falak ada ya? Rameswari sakit. Rizky. Ini Rizky benar nggak ada ya? Rizky ada di room, Bu. Oh, Rizky. Tapi kalau dia nggak, dia mungkin tolong nanti setelah ini divalidasi. Sedikit dari saya itu ya, karena jangan sampai kita memiliki cara hidup yang sebagaimana tadi saya contohkan di Mas Wijaya. Kalau ngetrennya sekarang ini, Wahyu kok Wijaya, Mas Wahyu.
sekarang binomo ya, itu bisa dijelaskan secara logis kok. Itu nggak investasi yang bodong. Kalian orang TI kan, tapi kalian bukan orang ekonomi, jadi nggak bisa. Kayak gitu, dia sampai melakukan seperti itu. Dia anak muda, kan anak muda sekalian, generasi Z kalian itu untuk mencari potensi yang menguntungkan, tapi itu nggak apa ya, nggak halal. Itu mungkin banyak, tapi pahami itu nggak barokah. Itu nggak memberikan keberkahan. Jadi tolong pahami bahwa dunia ini bukan tujuan, alat saja untuk bisa sampai ke tujuan. Kalau kita memahami itu, kita nggak mudah untuk apa? Untuk ikut-ikutan sesuatu yang itu nggak boleh. Sudah jelas itu nggak boleh. Terima kasih untuk hari ini. Silakan dirangkum dari apa yang dijelaskan teman kalian dan apa dari kelompok kemarin, kelompok 4 dan kelompok 4. Pertemuan keempat kemarin sampai kelima ini ya. Jadi ada berapa tugas ini? Ada 2 tugas yang belum dikumpulkan ya. Presentasi kemarin dan sedikit dari saya tadi. Dan ini pertemuan ini. PT-nya dirangkum. Untuk pertemuan saya ini yang ayat tadi ya ditulis. Analogi ayat Al-A'raf 179 terkait contoh yang pertama tadi, Mas Wahyu tadi. Terima kasih untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu, izin masuk, Bu. Ya. Untuk jadwalnya itu bisa di rolling apa enggak, Bu, kelasnya? Sebelum. Oh, maksudnya jam 1? Enggak, maksudnya kan kan awalnya A dulu, terus B, terus C. Masa C akhir terus gitu loh, Bu. Maksudnya di rolling biar semua itu merasakan gitu. Oh, bisa ya. Kalau udah pertemuan akhir itu saya kayak langsung kurang. Nanti dibicarakan ya, kayak ngomong 3 kali. Dosen kan kayak gitu, ngomongnya sama di tempat yang berbeda. Kalian bicarakan ya, saya bisa aja sih. Kalian komunikasikan ke A, B, C, saya ngikut aja. Saya bisa aja. Baik. Ya baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Junus mulai kok gereja burung. Assalamualaikum.